agak gelap. Silakan ya. buka kamera dulu. Soal Bapak Islam, Mama Kristen. Bapak Islam, Mama Kristen. Lalu lahir Anda setengah-setengah Yes. juga gitu. Kalau saya tanya, Anda condongnya kemana? Pro Kristen lah. Pro Kristen, baik. Silakan. Mungkin ada kebimbangan yang Anda tanyakan, silakan. Kan sering nonton Edis kan sama abang nih. Kayak berpikir keras. Dan posisi sekarang kan kayak pribadi aku kayak yang mana harus diikuti. Itu soalnya kan ya itu. Baik. Jadi Di antara itu dua tanya ini besar. Tapi kalau buat pribadi aku buat pribadi Anda, mungkin apa yang mau Anda tanyakan, Bang? Mana yang diikuti antara Islam atau Kristen? Anda boleh bertanya tentang Islam, Bang. Silakan. Kan saya layani gitu. Gak apa-apa, jangan sungkan, silakan untuk bertanya. Oh, oke. Saya hanya bertanya sedikit sih, Bang, ya, kayak kenapa ya Islam, kalau dibilang agama Islam nih, itu kayak mohon maaf ya, kayak bukan agama tapi rombongan. Oh, rombongan. Baik, Bang. Ya, kayak apa ya? kayak terlalu emosian lah gitu. Oh, baik. Jadi, Bang, Islam itu adalah agama, yang rombongan itu adalah Kristen. Coba kita lihat di Indonesia ini, ya. Ada berapa agama di muka Indonesia ini? Ada 6 kan? Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, dan Islam. Betul gak? Tambah Yahudi itu. Oke? Ya. Nah, jadi gini, Bang. Kita cek aja dari segi namanya. Namanya dulu. Ya, ini saya kasih tahu. Apa pertama kita cek? Buddha. Buddha itu nama orang. Nama tokoh. Agamanya Budaisme. Tokoh, nama orang. Terus ya, Hindu. Hindu adalah nama daerah, asal tempat. Hindustan, India, asal dari India. Disebut mengungsi Hindustan, Hindu dia. Jadi nama daerah atau nama asal itu Hindu. 3, Yahudi. Yahudi adalah nama suku, keturunan Yehuda, suku Israel. Ya. Terus 4, Kristen. Kristen adalah organisasi perkumpulan dari Antioquia yang dipelopori oleh Paulus. Nah, organisasi Kristen itu bukan agama. Yang kelima, Islam. Artinya apa? Damai sejahtera, salam, selamat. Ini nama agama. Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya nama agama hanyalah Islam. Boleh bertanya? Islam bukan nama asal. Islam bukan nama asal. Islam juga bukan nama daerah. Islam bukan nama tokoh, gitu. Islam itu nama agama. Saya boleh bertanya nggak, Bang? Yang selalu Edis siarkan biasa itu benar fakta atau mitos sih? Kalau menurut abang nih sih, kalau menurut abang itu fakta. Kalau menurut saya atau teman-teman saya, sekelilingan saya atau kerabat saya, itu menyatakan fakta. Baik, Bang. Coba kita lihat, Edis itu bisa nggak baca Quran? Gak bisa. Ya. Dia aja saya suruh baca nggak bisa baca. Bayangkan. Lalu dia baca terjemahannya, nggak ngerti. Lalu sesuai otaknya dia, begini begitu katanya.
Fakta apanya? Anda dituntun oleh orang buta. Akhirnya apa? Anda nyemplung ke jurang. Dia dan Anda, Edis dan Anda sama-sama nyemplung ke jurang. Kayak gitu. Makanya bertanya itu kepada yang ahli di bidangnya. Ya kan, Kalau karena tentang kami kan ini bang, masalah Al-Quran ya, tentang masalah Al-Quran yang dipaparkan oleh Edis itu jadi bahan tertawaan umat Islam masalahnya. iya bang, Bayangkan kayak gitu. ya bang, maaf bang ya, gini ya, soalnya kan kami yang hanya scroll TikTok, terus dengar berita, terus dengar sosial media gitu kan, kayak eh, kayak kami yang nggak berani bergabung ke abang-abang yang udah kenal Al-Quran atau Alkitab atau apa segala macam lah ya kan. Kami ini orang-orang yang nggak fokus di situ gitu kan. Ya gini aja bang, saya kasih tahu kami Anda. jadi kami ini harus bagaimana gitu kan. Jadi antara Bang Yusuf sama Bang Edis itu membuka sesuatu pemikiran lah, ya kan. Tujuannya tuh bukan untuk memusuhi atau bagaimana gitu kan. Tapi tujuannya ini sama-sama untuk saling berpikir untuk orang-orang yang menonton. Jadi orang-orang yang menonton juga perlu tahu kan. Jadi bang, semua apa yang dikatakan Edis itu gampang saya jawab dan dia nggak paham apa-apa. Terus materi yang dipakai Edis itu adalah materi yang sudah lama, sudah usang gitu, yang jadi bahan tertawaan umat Islam. Gitu. Gitu bang. 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 Macet nih abang ya. Bang. 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 Macet abangnya. Bang. Halo. Ya. Iya, macet tadi ya. Iya. Ya gini ya bang ya, kayak saya sebagai karena orang tua ini kan menganut dua agama ya kan. Jadi saya ini pertengahan ya kan. Saya jujur lah, saya bercerita tentang kepribadian kehidupan saya atau bagaimana. Boleh nggak bang? Boleh, coba dengarkan dulu. Siapa tahu ada solusinya dari saya. Ya, silakan. Ya. Saya punya bapak kan Islam, terus saya punya mama ini Kristen. Ya kan? Halo? Terus saya dilahirkan ke dunia. Terus yang udah kenal orang tua saya dari bapak itu kadang kamu kalau menikah, kalau seandainya kamu jodoh kamu orang Islam, apakah kamu mau masuk Islam gitu kan? Dia bertanya seperti itu. Ibaratnya saya tuh dipaksa gitu bang. Saya tuh dipaksa untuk menganut agama Islam gitu. Dengan nggak cara ada paksaan sebenarnya bang. Lalu? Ya. Lalu? Saya tuh berpikir keras gitu. Kayak menarik-narik, kayak harus ikut saya gitu. Contoh kayak perempuan saya ini laki-laki ya kan. Tapi saya ini Kristen. Terus seandainya kata satu jatuh cinta sama seseorang yang beragama Muslim ya kan. Karena setahu saya di kerabat saya atau di kampung saya, di tempat kediaman saya itu bertetanggaan dengan orang-orang Muslim ya kan. Jadi kalau seandainya saya tuh menikah atau ada jodoh dengan wanita Muslim, mereka itu nggak bakalan mau kalau seandainya kan saya tuh bawa ke agama saya. Mereka tuh selalu menarik atau bagaimana
bagaimanapun caranya. Kamu harus ikut saya. Kamu harus ikut saya. Jadi itu tanda tanya besar loh Bang. Kenapa sih orang Islam selalu memaksa gitu? Karena yang saya alami seperti itu Bang. Baik Bang, ini saya jawab, perhatikan jawabannya ya. Jadi begini Bang, itu sebenarnya bukan memaksa. Itu sebenarnya aturan di dalam agama Islam. Tidak boleh menikah berbeda agama. Karena ada di dalam ayat Al-Quran. Wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Itu ayatnya. Tidak boleh menikah berbeda agama kecuali sampai benar-benar beriman gitu. Sampai benar-benar beriman. Tapi Karena apa? Karena apa gini? Karena nikah itu ada syarat, ada rukun. Syaratnya ya, yang laki-laki beragama Islam, yang perempuan beragama Islam. Baru bisa sah gitu. Yang dinamakan itu nikah. Rukunnya ada 5. Ada laki-laki yang Islam, ada perempuan yang Islam. Terus juga ada dua wali, ya dua saksi yang beragama Islam. 1 orang wali dari wanitanya, dan juga wali dari Anda. Terus juga 5, ada sigot, yaitu akad dan mahar. Jadi kalaunya 5 ini tidak terpenuhi, artinya nggak bisa nikah. Gitu. Jadi itu terkait tentang masalah aturan dalam agama Islam. iya Bang. Jadi gini Bang ya, maaf Bang ya. Kan kadang kalau orang-orang yang abang naikin biasa itu orang-orang yang udah paham tentang agama ataupun bagaimana atau pengajaran agama dari sisi A atau B. Paham kan? Jadi kadang kami yang orang-orang yang selalu mengikuti ajaran, kami ini contoh saya Kristen. Saya dari kecil memang saya lahir Islam, pertama lahir Islam, tapi dari situ saya belum pernah belajar agama Islam, nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Tapi saya itu meyakinkan bahwa agama saya yang saya anut sekarang itu benar-benar nyata gitu Bang. Kayak dari mana keyakinannya? Keyakinan saya itu dari kenyataan yang saya alami dalam kehidupan saya. Dialami dalam kehidupan. Ya. Halo? Jadi saya tuh percaya di situ Bang. Saya tuh percaya di agama saya itu dari situ bahwa nyata. Jadi apa yang saya minta itu yang akan diberikan gitu. Baik. Contoh ini ya. Contoh ya Bang ya. Kayak saya tuh berdoa nih. Saya ini berdoa. Berdoa itu nggak harus kita itu teriak-teriak atau bagaimana gitu kan. Iya. Kita tuh berdoa dalam hati, keyakinan kita tuh nyambung gitu. Kayak saya ngomong sendiri di atas namakan nama Yesus atau Tuhan saya gitu Bang ya kan. Halo? Apa yang saya minta itu dalam sebulan atau 2 bulan itu terjadi Bang. Gitu. Terus saya ini orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang ya dibilang pendosa ya Bang ya. Saya tuh dibilang taat agama juga nggak taat agama. Tapi saya tuh percaya dengan agama saya Bang. Mohon maaf Bang ya. Meskipun abang memberi saya 7 bidadari, saya tolak mentah-mentah Bang. Lebih baik saya mati ketimbang saya harus menikmati 7 bidadari itu. Itu dunia saya Bang. Saya respect sama abang. Kayak selalu tukar pendapat sama Bang Edis gitu kan. Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Bang. Apa gini Bang, apa hubungannya ke bidadari? Ya karena yang saya tonton selama ini tujuannya di 7 bidadari Bang. Baik Bang, abang memandang agama Islam tapi tidak memandang